eksportir baru. Sebelum nanti kami masuk ke teknis, izinkan kami juga nanti kami sudah menyiapkan Pak bahan-bahan kira-kira secara teknis seperti apa yang harus disiapkan. Sebelum itu kami sampaikan, mohon berkenan Pak Elvis menyampaikan pengarahan Pak, pandangan dari Provinsi Maluku terkait dengan hal ini. Sebelum nanti Pak Sam menjelaskan kesiapan yang sudah dilakukan. Demikian dari kami Pak. Saya serahkan ke Pak Elvis. Silakan Pak Elvis. Ya, terima kasih Pak Saud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat sore. Selamat bagi kita sekalian. Yang kami hormati Pak Saud dan staf, Aris, kepala stasiun karantina, yang mewakili Pak Sandi, yang mewakili Kadis Ketahanan Pangan, kemudian Kepala Dinas Pertanian jika hadir atau mewakili. Kemudian yang kami hormati juga Bapak Ibu yang lain yang berada di rapat sore hari ini, dan yang kami hormati, kami banggakan Pak Sam selaku pimpinan dari PT Kamboti. Ya, Bapak Ibu sekalian, pertama-tama saya mohon maaf karena beberapa waktu yang lalu ketika persiapan ini mulai dilaksanakan, saya tidak bisa hadir dengan teman-teman Bapak Ibu sekalian karena saya juga baru selesai isoman. Ya, saya kurang lebih 2 minggu itu terpaksa harus isoman, isolasi mandiri di rumah karena ternyata ada mengalami gejala ringan. Ya, puji Tuhan tidak sampai bergejala berat, hanya sempat kehilangan cium dan rasa 3 hari. Tapi karena hasilnya positif, PCR-nya positif, saya harus tetap berada di rumah walaupun kondisi sehat-sehat saja. Sehingga saya menghabiskan waktu di rumah, tetapi komunikasi dan saya pantau terus lihat kegiatan Pak Saud dan teman-teman sekalian. Jika berkunjung ke gudang Kamboti, saya pantau lewat WA, dan Pak Saud beberapa kali kontak dengan saya untuk kita mempersiapkan pertemuan di sore hari ini. Bapak Ibu sekalian, rasanya memang sudah saatnya PT Kamboti, CV Kamboti, Pak Sam dan staf untuk kita dorong melakukan ekspor langsung dari Ambon. Kenapa saya bilang sudah saatnya kita mendorong untuk bisa langsung dari Ambon? Karena kita sudah uji coba dengan CV Mainusu. Memang kendala itu satu, cuman di soal pengujian yang aflatoksin. Tapi mudah-mudahan nanti Pak Sandi dan teman-teman di Dinas Ketahanan Pangan bisa memberikan solusi bagaimana kita mencari jalan keluar untuk CV Kamboti bisa melakukan uji di Surabaya tanpa harus melewati jalur yang berbelit-belit. Soal pengiriman secara terputus dari sini dengan kontainer lokal, kemudian restaffing di Surabaya, kami kira sudah beberapa kali kita uji coba, terakhir dengan Mainusu berjalan dengan baik. Mainusu itu kemarin 2 kali ya kita lakukan dan semuanya berjalan dengan baik. Mudah-mudahan kita bisa lakukan juga buat
Kamboti ke depan. Dan memang kalau saya coba cermati data ekspor kita di bulan kemarin itu memang sedikit menurun dibandingkan dengan awal-awal tahun. Ya, kita pahami semua lah bahwa kondisi akhir-akhir ini membuat ekspor kita agak menurun karena hasil perikanan juga tuna lagi masuk pada musim istilahnya berkurang ya. Nanti 1-2 bulan ke depan baru kembali musim tuna, sehingga kita bisa dorong untuk bisa percepat, bisa meningkatkan ekspor kita lagi. Kami berharap semua kita akan mempersiapkan Kamboti seperti kita mempersiapkan Mainusu. Mainusu itu kita rapat tatap muka offline hanya sekali, tetapi semua persiapan kita lakukan lewat rapat lewat Zoom. Kita saling check and recheck. Nanti Pak Saud dan staf membuat checklist, kemudian kita akan mengecek satu-satu kapan tanggal penyelesaiannya, kendala di mana. Itu saya rasa pengalaman 2 kali kemarin itu menjadi pengalaman berharga. Tapi cuman Dan saya yakin dengan bekerja bersama kita akan mampu melakukan. kayaknya macam ini. Saya kira itu dari saya, Pak Saud, Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan semua kita bisa melaksanakannya dengan baik sampai dengan pada hari H. Terima kasih Pak Saud. Terima kasih Pak Elvis, terima kasih banyak Pak untuk paparan Bapak, penyampaian Bapak. Sebelum kita bicara mengenai checklist tadi Pak Elvis yang disampaikan Pak Elvis, kami sudah siapkan checklistnya. Mungkin ada baiknya kita mendengarkan dulu nih penjelasan dari Pak Sam. Bagaimana Pak kesiapan dari pala kita Pak? Apakah sudah siap seperti target Bapak? Stoknya sudah masuk atau belum? Dan kalau belum, ada kendala di mana Pak? Biar kami bisa sama-sama tahu dan coba carikan solusinya. Silakan Pak Sam. Ya, terima kasih Pak Saud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Pak Saud. Masih di mute itu Bapak? Terima kasih Pak Saud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Ya, silakan Bapak. Terima kasih Pak Saud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Pak Saud yang sudah memfasilitasi pertemuan kita di sore hari ini, Pak Elvis, Kepala Dinas Pertanian, Pak Aris dari Balai Karantina Pertanian, Pak Sandi, dan yang lain-lain yang hadir di Zoom meeting di sore hari ini. Yang pertama, atas nama PT Kamboti kami mengucapkan terima kasih atas atensi dan dukungan dari Bapak Ibu kaitan dengan rencana ekspor oleh PT Kamboti. Kita memang setelah panen di Banda dan di Lehitu kita sudah lakukan sourcing dan memang agak kesulitan untuk mendapat pala yang mentah maupun yang pengeringannya lewat panas matahari, jemur matahari, karena kondisi iklim baik di Banda maupun di Pulau Ambon
sejak beberapa bulan belakangan ini memang curah hujannya cukup tinggi, sehingga hampir sebagian besar petani itu mengeringkan pala itu dengan asapan. Padahal kita pasar Kamboti ini sesuai dengan PO, sesuai dengan perjanjian yang memang kita sudah lakukan terlebih dahulu, ini memang harus kirim ke Eropa lewat Belanda, dan stok kita yang memang yang jemur sinar matahari ini di gudang kurang lebih 10 ton lebih, tetapi ini sudah tersimpan hampir 2 bulan lebih, jadi pasti penyusutannya itu juga cukup tinggi, terutama fulinya. Jadi kita prediksi ini mungkin ya sekitar 10 ton. Jadi masih ada kekurangan kurang lebih 4 sampai 5 ton untuk kita bisa lepas. Untuk solusi, dan sampai sekarang kita memang Kamboti belum lakukan pembelian untuk penambahan stok, karena tadi kita belum dapat pala yang jemur matahari. Tetapi 2 hari sampai dengan tadi malam terakhir kita coba komunikasi dengan buyer yang ada di Belanda yang memang sudah terikat kontrak dengan PT Kamboti. Kemungkinan ekspor kali ini kita tidak ke Eropa, tetapi ke Vietnam. Ini ada perusahaan Belanda juga yang ada di Vietnam, namanya Netspice. Dan kemungkinan dia bisa menerima yang pengeringan dengan asapan. Tetapi dia minta untuk pengiriman sampel. Kita hari ini sudah kirim pala, sudah sortir untuk grade AB, SS dan fully yang pengeringan asapan untuk dikirim ke Vietnam di Netspice. Mudahan ini bisa cepat tiba. Kita dengan DHL ya. Kirim dengan DHL, mudah-mudahan ini tidak sampai seminggu. Ini sudah bisa sampai di sana karena mereka ingin sebelum kita kirim dalam jumlah yang banyak. Karena kalau kita gabung dengan yang stok yang ada, itu berarti yang asapan nanti kurang lebih 4 sampai 5 ton. Jadi mereka ingin memastikan dulu sebelum kita kirim, apakah mereka ingin uji di lab mereka, apakah yang asapan ini bisa diproses lanjut untuk jadi bubuk, karena perusahaan ini juga pengguna akhirnya itu ada di Eropa juga. Tetapi mungkin dengan perlakuan yang akan mereka lakukan, mereka ini masih 50-50 ya. Kita masih tunggu keputusan. Nanti kalau mereka sudah memutuskan bahwa ini bisa diterima, itu berarti baru kita berani sourcing besar-besaran untuk tambah stok dan bisa segera dikirim. Kalaupun nanti di Netspice ini tidak bisa, dari buyer yang di Belanda memang lagi cari mitra dia yang ada di Cina untuk yang stok yang ada, tambahan yang pengeringan asapan ini kita mungkin untuk memutuskan untuk kirim ke Eropa udah kemungkinan besar udah tidak ya, karena stoknya hanya yang kering matahari dan oven yang sudah hasil sorti itu hanya 10 ton. Jadi kalau kita hanya kirim kurang lebih 10 ton itu akan mengalami kerugian terutama di logistik. Nanti Pak Muji nanti bisa tolong jelaskan juga kaitan dengan biaya-biaya logistik, sehingga kita akan hitung-hitung juga. Perkembangan terakhir seperti begitu Pak Saud. Jadi kita lagi tunggu untuk Netspice ini memberikan informasi setelah sampel kita kirim, dan kalau dia bisa terima yang asapan, itu berarti kita segera melengkapi stok yang ada dan itu sudah bisa lakukan pengiriman. Kira-kira itu terakhir informasi perkembangan dari persiapan ekspor yang dilakukan oleh PT Kamboti. Terima kasih Pak Sam untuk untuk informasi yang disampaikan Bapak. Pak, ini untuk memperdalam informasi tadi Pak, berarti yang rencananya Bapak akan lakukan ini, terkendala dengan tadi supply-nya, arahnya ke Vietnam berarti Pak ya? Iya. Tapi perusahaan Belanda yang dia processing akhirnya itu ada di Vietnam. Di Vietnam. Ya.
dan itu menerima tadi ya dengan kondisi pengasapan pun masuk gitu ya Pak. Ini kita lagi kirim sampelnya. Dia belum memutuskan apakah itu nanti dia bisa, tetapi kemungkinan besar ini mudah-mudahan bisa karena dia sudah minta sampel. Jadi nanti sampel tiba di sana dia periksa dulu apakah bisa. Kalau bisa berarti kita tambah stoknya ini yang asapan untuk melengkapi stok yang ada dan itu masuk ke Vietnam karena kita tidak bisa kirim ke Eropa karena di dalam kontainer itu masih ada yang asapan. Baik Pak Sam, berarti tadi kalaupun iya, mudah-mudahan iya disetujui ya Pak. Iya. Dengan kadar yang disampaikan dari Kamboja diterima yang di Vietnam. Misalnya iya, berarti nanti kira-kira untuk mencapai stok yang dibutuhkan sampai ke ekspor ada nggak Pak stoknya Pak? Ada berapa lama Pak? Hasil terakhir untuk dapat 4 sampai 5 ton di Banda itu kemungkinan besar bisa Pak. Karena orang sourcing kita di Banda menginformasikan stok yang asapan itu cukup banyak dan sudah coba dikomunikasikan dengan beberapa pengepul yang ada di sana. Makanya kita ada minta ini untuk cepat memberikan informasi dari NetSpace supaya kita bisa langsung transaksi untuk ambil yang ada di Banda dan ada di Lehitu juga. Baik Pak. Berarti tadi kalau memang oke, mudah-mudahan oke ya Pak Sam ya. Iya. Oke dari Vietnam, maka akan didorong yang 4 sampai 5 ton di Banda ini untuk menutup stok yang masih kurang di Kamboja ya Pak. Iya Pak. Ya. Betul Pak. Kalaupun ini Pak, kalaupun iya nanti disetujui oleh yang di Vietnam, apakah masih menggunakan ini Pak Halo Pak Sam? Iya. Halo? Yang ke Vietnam ini apakah membutuhkan ini juga Pak, hasil uji lab untuk aflatoksinnya? Ini kita belum dapat informasi, kita masih negosiasi. Kalau dia terima, mudah-mudahan tidak ya, dia tidak lewat alfatoksin. Tetapi kalaupun pakai alfatoksin ya nggak ada masalah. Yang penting kita dapat stok dan bisa kirim. Tetapi memang dalam hitungan bisnis kita, cost alfatoksin itu juga kita masukkan untuk yang di Vietnam ini. Baik Pak. Kenapa saya tanyakan seperti itu Pak? Karena kami sudah siapkan skemanya juga Pak. Sekiranya nanti memerlukan hasil uji lab, kita nanti buat skema yang berbeda dengan yang kalau memang tidak perlu uji lab. Demikian Pak dari kami. Mungkin itu dulu dari saya. Mungkin dari teman-teman pertanian ada tanggapan atau dari Pak Elvis, silakan Bapak. Baik Pak dari Dinas Pertanian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Kepala Bea Cukai, Pak Saud, Pak Kepala Dinas Perindak, Pak Elvis, Pak Haris Karantina, Abang Sam Kamboti, Kepala Balai Besar ya, Balai Besar Perkebunan, terus dari Dinas Ketahanan Pangan Pak Sandi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan pertemuan kita tanggal 16 Juli 2021 di kantornya Pesam di Gudang Arang terkait dengan kesiapan ekspor Pesam, terus terkait juga dengan stok yang masih kurang. Lalu kami komunikasikan dengan teman-teman kabupaten penyuluh kita di lapangan. Kami dapat informasi Pak Sam, Pak Saud, Pak Elvis, dan Pak Haris ini terkait dengan stok yang ada di Banda. Jadi di Banda itu ada stok yang informasi disampaikan oleh petugas kita, penyuluh kita Pak Alwi, itu bahwa untuk stok di Banda itu tapi pengasapan itu ada kurang lebih ada 20 ton.
Terus kami juga komunikasi dengan penyuluh kita di lapangan, di PPL kita di Amahai dan Tihoru, serta Telupi Pak Emang Mahual. Kita juga mendapatkan informasi dari sana bahwa stoknya ada kurang lebih ada 20 ton, tapi semuanya pengasapan. Terus yang berikut kami juga menghubungi Pak Petani Kota Ambon di Lehitu, Desa Loisapu, Pak Poli Pesi, sama di Desa Hutumuri, Desa Lehari, yang mengatakan bahwa dia juga cukup ada, tetapi seluruhnya pengasapan dan baru selesai panen. Yang berikut kami juga dapat informasi Pak Sam, Pak Saud, Pak Elvis, dan Pak Aris bahwa kemarin tanggal 24 Juli itu ada kurang lebih pengiriman dari Banda menuju Surabaya itu ada 15 ton, tapi kegiatannya pengasapan. Nah, oleh sebab itu, kalau yang terkait dengan yang tadi yang disampaikan oleh Pak Sam dari Kamboti, untuk Vietnam, itu nanti kita komunikasi lagi Pak Sam, dengan lokasi-lokasi yang sudah dilakukan komunikasi oleh para penyuluh kita dengan kepala bidang perkebunan dengan stafnya. Yang berikut lagi ingin kami sampaikan, kami juga telah melakukan komunikasi dengan beberapa BPP, termasuk BPP Kairatu. BPP itu Balai Penyuluh Pertanian, yang kepala BPP-nya kami sudah konfirmasi, untuk segera menyiapkan dan membantu terkait dengan rencana-rencana, baik itu kegiatan melakukan pengering melalui oven maupun matahari, dan yang juga pengasapan. Selain Seram bagian barat, kami juga berkomunikasi dengan Seram bagian timur, PPP Seram dan Timur yang ada di Gorong dan Kesui. Kami juga sudah melakukan komunikasi dengan Kabupaten Buru, di Lolong Buba, Pela, dan Awilahan. Terus di beberapa kabupaten juga, termasuk di Buru Selatan, itu di Namrole, Wemsama, dan Ambalau. Kita juga sudah komunikasi dengan BPP kita, dan kepala BPP kita dan penyuluh kita, untuk segera melakukan melakukan komunikasi dengan petani kita, terutama petani-petani yang produsen pala, sekaligus melakukan persiapan-persiapan yang terkait dengan kegiatan-kegiatan yang bisa nanti mendorong atau membantu PT Kamboti dalam menyiapkan stok. Selanjutnya yang terkait dengan ini mungkin nanti Pak Sam, terutama Pak Sam, terkait dengan komunikasi kami yang di lapangan, dan bisa Pak Sam juga komunikasi dengan petugas kami yang ada di lapangan sambil kami akan terus mendorong, sehingga kebutuhan atau kekurangan stok yang tadi itu bisa kita penuhi, terutama yang kegiatan-kegiatan melakukan ekspor dengan pengasapannya. Tapi kami juga sudah memberikan dorongan kepada mereka agar mereka juga melakukan pengering melalui oven dan sinar matahari. Untuk sementara kami kira demikian Pak Saud, Pak Elvis, Pak Sam, dan Pak Aris. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Jasmin untuk update-nya Bapak. Ini ternyata stoknya banyak ya Pak ya. Ya. Cuma tadi kalau Bapak saya coba rangkum Pak ceritanya Pak Jasmin tadi Pak, ini kan banyak sebenarnya Pak sumber-sumber ketersediaan pala. Kalau kita petakan secara in out-nya itu Pak, tadi sebenarnya di Banda stok baru panen sekitar 20 ton Pak ya. Ya. Tapi tanggal 26 Juli kata Bapak ada pergerakan ke Surabaya 15 ton. Berarti tadi kurang lebih stoknya di sana, kalau memang tadi itu 20 ton kurang 15, sekitar 5 ton. Sama informasi yang disampaikan oleh Pak Semtari bahwa siap di sana sekitar 45 ton ya Pak. Ya. Untuk masuk ditarik ke Ambon, sekiranya nanti disetujui yang untuk Vietnam. Demikian Pak Jasmin, terima kasih. Mungkin dari Pak Aris ada masukan Pak, atau dari Bu Aceh dan tim, silakan sebelum kita diskusikan. Mungkin dari kami lanjut dulu Pak, siap. Bu
mohon izin dari Ibu Aceh dari Balai Besar atau yang mewakili. Belum ada? Kalau belum ada mungkin kita diskusikan ya Pak Elvis ya. Tadi memang ada hal-hal yang plus minus ini. Kami siap Pak Sam, apakah ekspor ke Eropa langsung atau melalui Vietnam. Intinya nanti kita siap Pak dengan skema yang ditawarkan oleh Pak Sam dan teman-teman. Siap Pak Said. Harapannya tadi Pak, kalau kita boleh hitung-hitungan ini Pak Sam, maksudnya kan supaya nanti berjalan lancar ya Pak Sam. Ya. Kami semua di sini siap untuk mensupport Pak Sam. Kalau boleh tahu hitung-hitungan, misalnya disetujui ini Pak, yang Vietnam Pak, disetujui, baik kualitasnya diterima. Nah, kira-kira target Bapak sendiri untuk ekspornya itu kapan Pak? Biar bisa kita tarik mundur Pak persiapannya. Sebenarnya sesuai rencana Pak Saud, saya sudah komunikasi dengan buyer yang ada di Belanda. Kita ingin masuk siklus ekspor sesuai dengan rencana Balai Karantina Pertanian Pak Saud yang nanti merespon hari ulang tahun Provinsi Maluku di tanggal 19 Agustus. Makanya ini kita kejar-kejaran untuk ada kepastian dari Netspice apakah dia bisa terima yang asapan untuk kita campur gabung dengan stok yang sudah ready kurang lebih 10 ton yang standar Eropa. Kalau dia terima berarti kita coba usahakan target untuk tanggal 19 Agustus ini Pak Saud. Siap, berarti 19 Agustus ya Pak? Ya. Pak. Baik, terima kasih banyak Pak. Pak Elvis ada tanggapan Pak Elvis? Kalau memang belum ada tanggapan nanti kita coba pandu checklistnya ya Pak Sam ya, dan bapak-bapak dan ibu semua untuk sama-sama kita lihat apa saja sih yang perlu dipersiapkan baik dari segi pengangkutannya, dari pertaniannya, seperti apa fumigasinya, syarat-syaratnya, KTP berapa yang harus disiapkan, kemudian dari Dinas Perindak, dari kami Bea Cukai, kemudian dari forwarder, dan forwarder sudah hadir ya Pak Sam ya di sini ya. Sudah. Kita juga siapkan skemanya. Apakah nanti rencananya boleh tahu Pak, menggunakan kontainer ekspor atau tidak? Nah, nanti kita siapkan juga skemanya dengan ekspor langsung menggunakan kontainer ekspor atau juga dipindah kontainer gitu. Ada tanggapan dari rekan-rekan yang lain? Mungkin dari BPTP ya, atau yang mewakili boleh mohon izin kalau memang ada pendapat. Ini Ibu Aja sudah hadir ternyata. Boleh Ibu Aja? Yang ditunggu-tunggu dari tadi. Ini Pak Sam sudah menunggu Bu Aja dari tadi untuk berpendapat. Silakan Bu Aja. Ya, terima kasih Pak Saud, Bapak Ibu sekalian. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita sekalian. Dan siap mendukung Pak Saud rencana ekspor Kamboja untuk teman-teman di Legitu Barat betul harus selesai panen dari kemungkinan besar untuk suplai produk untuk khusus untuk teman-teman petani yang kami punya di Legitu Barat kelihatannya agak sedikit terkendala. Tapi saya harap bahwa informasi dari Pak Jas apakah tadi bisa memenuhi kuota yang disampaikan. Mungkin masukan dari saya untuk kontinuitas produk bisa sesuai dengan kita pernah cerita sama-sama ya Pak Sam, bagaimana bisa membangun koordinasi dengan pimpinan di pemerintah desa mungkin supaya bisa mencukupi suplai produk yang Bapak inginkan khusus untuk yang ke depan untuk ekspor yang ke Eropa. Terkait dengan laboratorium kami siap mendukung Pak Saud. Kebetulan ada stok bahan kimia yang belum datang sampai dengan hari ini, masih menunggu atau masih inden, jadi untuk sementara waktu untuk pengujian masih bersifat kualitatif dan kuantitatif. Demikian informasi dari kami Pak Saud, terima kasih banyak. Selamat sore. Terima kasih Ibu Aja untuk update-nya Ibu. Sebelum kami masuk ke teknis ini, apa-apa saja checklist tadi seperti Pak Kadis Perindak sampaikan. Mungkin dari Pak Kadis Perindak ada yang mau ditanggapi pemaparan dari Pak Sam tadi, Pak Jas dan Bu Aja, silakan Bapak. Atau langsung kita masuk ke checklist? Langsung aja Pak Saud.
saya kira langsung aja. Memang kalau harusnya kalau negara tujuannya Vietnam masuk ke sana itu mestinya tidak pakai apa Vaksin. aflatoksin. Nanti dia keluar dari Vietnam ke Eropa, itu baru disertai dengan aflatoksin dari sana. Kan tujuan ekspornya Vietnam, bukan Eropa sebenarnya. Tapi tergantung buyernya juga. Kalau memang buyernya dia dari Indonesia sudah harus aflatoksin, ya terpaksa Pak Sam kita harus lakukan ya. Ya. Tapi saya berharap tidak demikian. Kalau dia ke Vietnam tidak dengan aflatoksin. Kita berharap itu seperti itu, sehingga nanti di Vietnam dia akan melakukan sortir dan penyiapan lagi, sehingga dikirimnya ke sana itu sudah dengan aflatoksin dari Vietnam. Mudah-mudahan bisa demikian Pak Sam. Saya kira itu sementara dari saya Pak Saud, dan kita berharap mereka bisa menerima yang asapan. Kalau bisa menerima asapan, berarti ada peluang Kamboti untuk melakukan ekspor terus dengan konsolidasi Dinas Pertanian terhadap stok-stok yang ada di beberapa titik itu Pak Kadis Pertanian. Kalau kita berharap kalau itu bisa ya berarti ini. Tapi kalau mereka tidak mau menggunakan asapan, saya kira stok yang ada Pak Kadis Pertanian Pak Kadis, mungkin kita bisa memanfaatkan dia supaya mereka tidak kirim ke Surabaya, ke eksportir di Surabaya, tapi dibeli oleh eksportir yang di Ambon, Mainusu misalnya, yang dikirim ke Cina. Itu kan tidak menggunakan yang pengeringan sinar matahari. Cina itu mereka tidak mensyaratkan itu, jadi asapan pun boleh. Bahkan Cina tidak menggunakan aflatoksin kan, karena saya lihat Mainusu dia juga agak terhambat dari sisi stok. Dia hanya berharap di seputaran Ambon, dan dia beli juga dari Maluku Utara. Informasi Pak Jais tadi, Pak Kadis Pertanian, stok itu ada banyak di Buru, di mana-mana tadi itu, tapi yang asapan. Mudah-mudahan bisa kita konsolidasikan Pak Saud, supaya dia tidak lagi keluar antar pulau, tapi dia masuk ke Ambon, baru diekspor dari Ambon. Mungkin dibeli oleh Manusu ataupun oleh Kamboti. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak. Memang benar sekali itu Pak Elvis. Harapan kita adalah ketika nanti disetujui ya Pak Sam oleh pihak Vietnam, putus di situ gitu. Jadi tidak perlu aflatoksin. Jadi nanti memudahkan Pak Sam dan teman-teman juga kalau memang kontinuitas nanti ekspor dikirim via Vietnam. Dan memang menjadi tantangan bersama tadi ya, seperti sampaikan Pak Elvis, bagaimana ketersediaan supply ini dari tadi tempat-tempat penyumbangnya seperti dijelaskan Pak Jas tadi luar biasa itu Pak. Ternyata kita potensinya besar sekali Pak. Itu kalau bisa dikoordinasikan dan menjadi satu sumber supply yang luar biasa bagi para pengusaha di Ambon ini. Demikian, terima kasih Pak Elvis. Kita masuk ke checklist. Mungkin saya info Pak Saud. Siap, Pak Sam? Ya, jadi memang kita masih target ini ke Netspeed. Netspeed ini dia tidak ekspor lagi dalam bentuk biji. Jadi dia ini perusahaan Belanda yang ada di Vietnam. Jadi dia juga ini pengelolaan. Dia nanti akan proses. Jadi dia kirim ke Belanda itu sudah bahan jadi. Jadi sudah ada bubuk dan ada beberapa turunan yang dia kelola. Nah, makanya di Vietnam ini dia ambil harga sesuai dengan PO yang kita tawarkan awal. Jadi sama dengan harga Eropa. Memang alternatif terakhir, kalau akhirnya net price ini tidak bisa, memang dari buyer Eropa, dia juga punya rekanan di Cina, kita kemungkinan akan lepas ke Cina. Tetapi memang kemungkinan harga tidak sama dengan
PO yang dibuka sesuai yang disepakati di awal. Makanya ini kita lagi kejar untuk bisa dikirim ke Vietnam. Dan kalau akhirnya dia tidak alpha toksin, ya ini akan mempermudah dan kemungkinan ke depan juga kita tidak langsung bypass ke Eropa, tetapi mungkin ke Vietnam sepanjang dia ambil sesuai dengan harga yang disepakati sesuai penawaran dari buyer di Eropa. Kira-kira gitu Pak Saud. Siap, terima kasih Pak, terima kasih ya. Kita doakan ya Pak ya, semoga bisa diterima kualitasnya dan ini menjadi kontinuitas ke depan. Nah, yang penting sekarang langkah pertamanya dulu nih Pak, langkah awal menentukan nih Pak. Kita sama-sama bekerjasama ini supaya ada kepastian untuk bisa ekspor ke sana. Pak Budi mungkin boleh di-lead kami Pak untuk membahas checklistnya. Nah, ketika membahas checklist ini, mohon izin Bapak dan Ibu semua stakeholder yang terlibat di sini, kita sama-sama saling menuliskan di sana apa-apa yang perlu disiapkan ya. Terkait Pak Budi boleh dibantu izin Mas Patrick untuk share screen. Apakah tampilannya sudah terlihat Dei, tolong. terang sedikit? Apa nih dia? Sebelumnya izin Pak Sam, kalau boleh tahu rencananya nanti pakai langsung kontainer internasional apa masih ada kontainer lokal? Nanti angkut lanjut ke Surabaya dan di kontainer internasional. Itu ininya Pak jadwalnya. Mungkin kita bisa dengar provider kita yang ada di Surabaya dulu Pak Saud, karena dia yang nanti ngurus. Izin dari Samudra tadi bisa disampaikan. Baik. Iya. Begini Bapak, mohon izin, terima kasih waktu yang diberikan. Selamat sore, selamat sejahtera. Dari PT Samudra Mas sebagai pelaku atau penyambung di Pulading Surabaya, kami memang sedikit menyampaikan problem asam ini terutamanya Pak. Mungkin kalau pemuatan untuk ekspor itu kalau dari Maluku, kalau utamanya produk yang parah itu supaya bisa menghemat cost yang timbul yang dirasakan Pak Sam selama ini, khususnya Kamboti, itu memang harus dilakukan untuk konten lokal dulu Bapak, mohon izin. Jadi nanti sampai di Surabaya sambil menunggu schedule berikutnya untuk kapal, itu nanti kita restripping Pak. Kita stripping ulang ke kontainer. Tapi karena di Surabaya itu mohon izin, kami Pak Sam ada pengiriman ekspor ke Belanda. Itu terakhir bulan tanggal 10 bulan Juli Pak, kurang lebih begitu, 2020. Itu ada beberapa kendala di Surabaya, terutama tentang yang ada di sini, yaitu pengajuan sampling ke Engler ini memang ada kendala sedikit Pak di Surabaya karena pemuatan dari Maluku pakai kontainer lokal, baru nyampe Surabaya karena ada perizinan yang harus dilengkapi tadi mengenai untuk alpha toksin Pak, yang untuk Belanda. Itu di Surabaya ada kendala di dokumen mengenai penyemblingan ke Engler ini Pak, karena di Engler sendiri penyemblingannya harus diambil resmi dari dinas Pak, dari UKPD Pak, pertanian kalau salah ya Pak, begitu ya Pak, mohon izin. Nah selanjutnya dari pengambilan sampling ini di Surabaya itu membutuhkan waktu lama Pak, sampai 15 hari. Jadi terutama barang yang bagus dari Maluku ini kita simpan di gudang umum atau di dalam kontainer Pak. Ini pihak UKPD Surabaya memang menghendaki bahwa harus ada gudang ketahanan pangan yang sertifikasi Pak. Ya. Sedangkan kami di Surabaya untuk menginjak perizinan dokumen yang ada dari posisi tahapan awal Pak, dari schedule kapal ke Belanda misalnya pakai
pakai shipping line, baru mulai untuk perizinan yang di OKKPD ini Pak, yang kita agak lama Pak mau izin. Kalau di dinas karantina sendiri, selama sudah ada lab dari England sendiri yang diambil sampling dari OKKPD, itu hasilnya sudah keluar bahwa barang ini sudah memang bagus menurut izin. Terima kasih. izin dinas karantina. Nah, yang dibutuhkan dari OKKPD ini untuk samplingnya terlalu lama Pak. Nah, saya mau izin apakah ini untuk mengurangi biaya atau kos ini dari Pak Sam ini sendiri, itu apakah dari pihak gudang, maksudnya ketahanan pangan gudang yang Pak Sam yang ada di Maluku, itu Ambon terutama, itu bisa langsung istilahnya ditransfer ataupun ke dinas KPD Surabaya Pak, biar kami tidak menyiapkan gudang yang memang sertifikasi gudang pangan di Surabaya Pak, itu Pak yang membuat selama ini pekerjaan Pak Sam terutama PT Kamboti itu terlalu lama Pak, dan akan timbul kos-kos yang mungkin Maaf, di Surabaya izin Pak Muji. gitu. Pak Muji, maaf. Ini tadi kan dari awal disampaikan Pak Sam kalau ekspornya kan ke Vietnam. Nah, ini mekanismenya nanti kalau kan ada dua. Kalau ke Vietnam ini ke Asia, bukan ke Eropa, itu kan tanpa uji aflatoksin. Dan perlu diketahui Pak Muji, kalau nanti ekspornya angkut lanjut dengan ada restripping dan restaffing, untuk muatan jumlah awal dari Ambon itu harus sama dengan nanti yang dimuat di kontainer internasional di Surabaya. Misal ada pergantian kontainer. Nah, yang saya tanyakan tadi, kalau ini misal kalau ekspornya dari Ambon langsung ke Vietnam, ini tanpa uji aflatoksin, ekspornya berangkat dari Ambon pakai kontainer lokal dulu, nanti di restaffing ke Surabaya pakai kontainer internasional dengan catatan ya tanpa ada pengurangan atau penambahan barang di sana, atau langsung pakai kontainer internasional dari Ambon gitu. Baik. Itu yang saya tanyakan tadi. Ya. Jadi begini Pak, mohon izin, memang benar untuk punya pengiriman. Kalau ini yang tujuannya Vietnam, memang benar Pak, Vietnam selama ini memang kondisi untuk pengirimannya kita lakukan untuk ganti kontainer Pak, itu lebih hemat Pak menurut saya Pak. Jadi stripping di Surabaya Pak, begitu. Mohon izin. Jadi ya. Jadi kalau begitu kan lewat mekanisme angkut lanjut ganti kontainer ya. Ini berarti nomor 1-2 ini tanpa skema uji aflatoksin ya. Tapi yang perlu ditekankan tadi untuk PB-nya nanti kan diajukan ke Bea Cukai Ambon. Selama ini PT Kamboti memang sudah bisa ekspor lewat Tanjung Perak Surabaya. Berarti kan sudah mau untuk perwakilan dari PT Kamboti, PPJK-nya mengajukan izin buka akses ya ke Bea Cukai Ambon. Yang perlu diperhatikan di sini kan ekspor berangkatnya nanti direncanakan tanggal 19 Agustus dari nomor 12. Berarti ini yang kita tarik mundur ke atas. Paling tidak kontainer ini kan nanti pakai kontainer lokal. Barang bisa di staffing di Bea Cukai di Pelabuhan Yosdarso Ambon itu tanggal berapa? Terus tanggal 19 ada kapal juga apa tidak? Tapi mohon diperhatikan untuk yang persyaratan terkait kepabeanan dengan Bea Cukai maupun dengan teman-teman karantina
yang di Ambon seperti ini. Nah, mungkin ini kan masih akhir Juli ya, mungkin bisa diurus dulu terkait untuk izin buka akses kepabeanannya di Bea Cukai Ambon. Itu yang nomor 3 itu. Terus untuk karena perlu diketahui karena di Pelabuhan Yosudarso bukan merupakan kawasan pabean, berarti harus ada pengajuan izin WAD di luar kawasan. Kalau di Bea Cukai Ambon sendiri pakai aplikasi CPRI, di websitenya BC Ambon itu sudah ada Pak di aplikasi. Jadi mungkin bisa dipelajari dulu karena nanti itu harus ada izin apa untuk buka akses semacam registrasi lah di CPRI. Tapi cepet kok, nanti by email, by telepon nanti dibantu juga. Nah, terus kalau kontainer pakai kontainer lokal, kalau memang kontainer sudah ada, terus kapalnya memang tanggal 19 ada atau tanggal 20, yang penting kan nanti izin Pak Aris, mungkin yang penting seremoninya ya tanggal 19 Agustus ya. Untuk supaya disamakan plus minus, paling enggak kan di 19 Agustus itu seremoninya. Kalau kapalnya pas 19-nya ya lebih bagus, kalaupun ya Pak ya. Ya, benar Mas. Seperti itu mungkin. Nah, kalau submit PIB ya seperti biasa waktu di Perak. Ini yang di Ambon mungkin perlu diperhatikan di sini terkait untuk perizinan dan terkait dengan bea cukai sama dengan karantina. Kuncinya di kapal. Ini yang di Ambon. Minta tolong Mas Tetik naik. Ini kan dinaikkan. Karena ini nanti angkut lanjut dengan restaffing di Surabaya, berarti yang poin A kan kita skip ya, karena pakai kontainer lokal. Nah, di Surabaya ini sama seperti yang kita lakukan di PT SAI kemarin. Kalau kontainer lokal kapalnya di Surabaya kan banyak pelabuhannya. Kalau sandarnya di luar kawasan, mau nggak mau kan memang harus izin timbun di luar kawasan belum kapalnya datang. Terus nanti Bapak Muji tahu sendiri, nanti kalau ada perubahan kontainer jangan langsung main di restaffing sendiri, karena kan harus ada pengetahuan bea cukai, teman-teman bea cukai di Tanjung Perak untuk pengawasannya. Karena kita pastikan juga bahwa jumlahnya itu sama, nggak ada yang berkurang, nggak ada yang bertambah. Jangan sampai ada barang lain yang dimasukkan juga nanti di Surabaya dikeluarkan, jangan sampai seperti itu. Terus nanti kan ada mekanisme BCF untuk perubahan nomor kontainernya. Nah, di sini mau nggak mau dari tanggal 19 berangkat, terus berapa lama yang diperlukan untuk restaffing sama ini. Kalau fumigasi kemarin yang kedua SAI di Ambon Pak Aris ya, untuk atau seperti apa langsung ditangani teman-teman Surabaya ya yang kedua kemarin. Yang kedua kalau yang pertama Surabaya tetap ada karena kontainer terakhir yang berangkat kontainer internasional yang ada di Surabaya. Seperti itu Pak Sam dan Pak Muji. Jadi yang dipastikan jadwal kapal yang nanti berangkat di Ambon ada tidak, plus minus tanggal 19 itu kontainernya lokal sama jadwal ke kapal ke Vietnam dari Surabaya. Berapa lama lah perjalanan kemarin? Kalau dari Ambon paling cepat 5 hari sampai Perak. Bapak tahu sendiri, nanti bisa menyesuaikan kapal tanggal berapa yang berangkat. Tapi di PIB nanti disebutkan juga Pak, kapal berangkat dari Ambon kapal apa, kapal yang berangkat dari Surabaya kapal apa, perkiraan ekspornya ya. Lebih lanjut seperti itu Pak. Turun ke bawah, ke atas lagi ya.
Kalau yang ini kan misalnya tadi ini tanpa uji sampling, ini asumsi saya kemarin sebelumnya kan Kamboti ke Surabaya ke Angler ya, makanya saya tulis Angler di sini. Kalau lewat Angler, kalau yang kemarin Kamboti yang tahun lalu itu sepertinya memang nggak usah dikirim dulu barangnya ke Surabaya, nanti pengambilan sampel di bisa seperti apa mekanismenya kalau mau membutuhkan uji sampling dari apa untuk aflatoxinnya. Tapi kalau ke Vietnam semoga tidak. Tapi diantisipasi juga. Tadi kan disampaikan Pak Sam sudah melakukan pengiriman sampel. Bisa di-share Pak Sam itu nanti informasinya kira-kira tanggal berapa ya? Sekarang tanggal 27. Supaya nanti kita Pak Sam melakukan pergerakan tanggal berapa, terus stok sudah aman di gudangnya Pak Sam saat ini untuk memenuhi ekspor itu di tanggal berapa juga bisa disampaikan Pak Sam? Ya, jadi komunikasi dengan ekspedisi itu memang agak panjang juga, agak lama ya. Di Ancar-Ancar itu kemungkinan sampelnya tiba di Vietnam itu tanggal 5 Agustus, dan mudah-mudahan itu langsung diterima oleh Netspace di sana. Dia uji dan dia bisa memberikan informasi apakah kita bisa sourcing yang asapan atau tidak. Nah, itu kalau bisa, karena sourcing kita yang ada di Banda itu memang hitung-hitung sebenarnya udah bisa untuk yang asapan plus di Lehitu. Jadi kita hanya tinggal tunggu aja dari informasi, mudah-mudahan itu sesuai jadwal, tanggal 5 udah tiba di sana. Tetapi memang keberangkatan kita juga sangat tergantung dari Samudra Mas ini, karena dia yang harus urus kontainer internasional. Jadi dia juga nanti yang rekomendasi kira-kira yang kontainer lokal ini dengan apa, supaya dia tidak terlalu lama juga di Surabaya. Nah, tetapi ancar-ancarnya kita itu agenda tanggal 19 itu sudah ready sebenarnya. Apakah nanti dia keluar di tanggal 19 itu kita belum bisa memastikan, karena ini harus tetap koordinasi dengan Samudra Mas, karena kita mengharapkan dia tidak terlalu tertahan lama di Surabaya, jadi dia nyambung antara yang lokal dengan yang kontainer internasional. Kira-kira itu rencana yang pengalaman yang selama ini ya kita lakukan. Izin Pak Sam, tanggal 5 itu baru diterima di Vietnam. Ya, ini sesuai dengan info dari DHL. Maksud saya setelah sampai di Vietnam, mereka melakukan pengujian, Pak Sam diinformasikan berapa lama? Enggak, ini kalau komunikasi dengan Vietnam, mereka kita kirim juga tidak banyak, sampelnya ini hanya 1 kilo. Jadi AB setengah kilo, lalu SS setengah kilo, sama fully-nya itu nggak sampai setengah kilo juga. Untuk mereka uji di laboratorium mereka apakah yang pengasapan ini dia memenuhi standar untuk mereka olah untuk nantinya bisa diekspor ke Belanda. Jadi paling lama itu tanggal 5, kalau informasi dari DHL bisa juga dibuat tanggal 5 itu sudah tiba di Vietnam. Dan pengujian di Vietnam itu tidak lama karena mereka punya laboratorium sendiri. Jadi setelah mereka uji, mereka kasih informasi, kita bisa sourcing yang asapan. Hari itu juga kita langsung lakukan sourcing untuk menambah stok yang ada. Izin Pak Sam, tanggal 5 itu kan sampel diterima di Vietnam. Iya. Terus yang di Vietnam melakukan uji sampelnya ini itu berapa lama? Terus Pak Sam diinfo kira-kira tanggal berapa? Karena kalau seperti di Angler sendiri kan ada proses pengujian kan nggak 1 kali 24 jam ya? Iya. Berapa lama Pak Sam? Jadi kalau informasi di Vietnam ini dia uji tidak lama, paling lama itu 2 sampai 3 hari. Dia sudah memberikan informasi balik.
bahwa dia terima yang 2 sampai asapan 3 hari atau ya? tidak. Iya. Eh, berarti Pak Sam menerima informasi paling tidak tanggal 8 ya? Iya, antara 7 atau tanggal 8. Bisa di bawah itu kalau Paling jauh tanggal 8 ya? karena ini info dari DHL, itu paling telat itu tanggal 5 sudah tiba di Vietnam. Jadi bisa di bawah itu juga. Kalau begitu saya ulang dari awal Pak Sam. Pak Sam yang melakukan pengiriman lewat DHL Pak Sam sendiri atau dari mana Pak Sam? Dari Kamboti. Dari Kamboti. Berarti Pak Sam kan bisa tracking ya? Nanti dari aplikasinya DHL sudah diterima atau tidak? Iya. Ya, terima kasih Pak. Mungkin Pak Aris mau menanggapi Pak Aris? Siap, terima kasih Pak Budi. Baik, langsung saja ke teknis ini. Izin Bapak Ibu. Yang untuk di poin 4 Mana? Yang sampel. dengan rencana seperti pelaksanaan menusu pengiriman yang kedua ke Cina. Jadi Pak Muji nanti Pak Sam izin nanti pengajuan permohonannya yang di Ambon ini yang KT 10 saja, yang domestik saja. Nanti Ambon, Surabaya. Kemudian nanti untuk KT 12 untuk ekspornya nanti Pak Muji langsung dengan karantina Surabaya. Nanti kami yang akan koordinasi dengan karantina Surabaya bahwa pengecekan dari gudang sampai dengan packing kita sudah lakukan di gudang izin di Pak Sam, sehingga sudah tidak perlu dibongkar lagi, langsung restaffing. Kalau ada pelakuan fumigasi langsung fumigasi seperti yang langsung ke restaffing ke kontainer gitu Pak Uji. Siap. Baik, ya Pak Aris. Pak Aris, terima kasih Pak Aris. Terima kasih Pak Aris. Berarti kembali lagi ke tables ini ya. Berarti yang bisa diperkirakan dari timnya Pak Sam dan Pak Muji untuk staffing ini kan kalau ini rencananya kontainer dibawa ke gudang atau tetap di pelabuhan Pak? Untuk yang di Ambon. Kontainer dibawa ke gudang Bapak. Ya, nanti sering di gudang Pak. Oh, kontainer bawa ke gudang ya. Berarti nanti staffing Dari depo lokal Meratus itu dibawa misalnya pakai Meratus atau pakai sepil Pak, itu kami lakukan tarik kontainer dari pelabuhan Pak, dibawa ke gudang kami Pak, begitu strippingnya Pak. itu di gudang ini toh gudang arang ya, gudang arang yang di Ambon ya. Enggak, ini mungkin Pak. Jadi kalau yang ekspor sebelumnya itu keluar dari gudang Kamboti itu dengan kontainer lokal sampai Surabaya, itu dibongkar lagi di gudang Samudra Mas. Kita mengharapkan ekspor kali ini, karena kita dapat informasi, nanti mungkin Pak Sandi bisa jelaskan, kalaupun itu ada uji alfatoksin, barangnya secara keseluruhan kita tidak kirim lagi, sampelnya bisa diambil oleh OKKP Provinsi Maluku, sampelnya itu yang nanti dikirim kerjasama dengan OKKP Surabaya untuk masuk ke Engler, kira-kira begitu ya Pak Muji ya. Nanti setelah alfatoksin keluar, memenuhi syarat, baru pengiriman dari Ambon dengan sudah dokumen ekspor. Saya tidak tahu nanti sampai di Surabaya, kembali masuk gudang atau hanya transit di pelabuhan dari kontainer yang lokal ke ekspor. Nanti Pak Muji bisa jelaskan, karena komunikasi terakhir itu sudah bisa dilakukan tanpa masuk lagi di gudang di Surabaya, dan ini kita memang mesti memastikan itu.
Terima kasih Pak Sam. Pak Muji, mungkin sebelum nanti dijawab Pak Muji, misalnya nanti pakai aflatoxin Pak, mungkin kita mau mendengarkan simulasi dari teman-teman ketahanan pangan mungkin ya. Seperti apa sekiranya nanti ternyata Vietnam minta aflatoxin, mohon mungkin boleh disampaikan pendapatnya rekan-rekan. Iya, makasih Pak Saud, Pak Kadis Perindak yang kami hormati, Pak Kadis Pertanian yang kami hormati, Pak Kepala Karantina, Pak Sam, dan teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom, selamat sore. Terkait dengan peran KPD, Pak Saud, pertama saya klarifikasi apa yang disampaikan Pak Muji. Yang kutip tahun 2020 itu melakukan ekspor ke Belanda, itu terjadi kendala karena tahapan untuk penerbitan health certificate oleh OKKPD itu didahului dengan sertifikasi hygiene sanitasi gudang. Lalu yang berikut rumah kemasan. Itu yang belum diproses oleh Kamboti sehingga terjadi kendala, Pak. Selanjutnya untuk kegiatan kalau seumpamanya harus dilengkapi dengan health certificate, kita OKKPD Provinsi Maluku nanti membantu untuk pengambilan sampel, kemudian sampelnya dikirim ke PT Englor untuk diuji aflatoxin dan aflatoxin. Kemudian hasil uji labnya itu setelah keluar, kita ada tim di OKKPD, ada tim komisi teknis Pak, yang terdiri dari dosen-dosen Unpati dan Darussalam. Dibahas lagi hasil uji labnya itu, kemudian tim teknis mengeluarkan rekomendasi untuk Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku selaku Ketua OKKPD untuk mengeluarkan hak sertifikat Pak. Itu yang perlu kami sampaikan Pak. Terima kasih. Jika hal seperti itu dilakukan Pak Sandi, terima kasih tadi infonya Pak, kira-kira membutuhkan berapa lama Pak supaya kita ini bisa... Pak, kalau pengalaman kita terkait dengan pengiriman sampel ke PT Englor itu 2-3 hari sih tiba Pak. Lalu hasilnya itu 4-6 hari hasil uji labnya itu keluar. Terima kasih Pak Sandi informasinya. Berarti ini kan tergantung dari Pak Sam ya. Ini kan sampel berjalan ke Vietnam, tapi informasinya valid nggak Vietnam butuh uji aflatoxin atau tidak? Iya. Karena Pak, kalau izin informasi ya, kalau untuk Asia itu tidak dilengkapi dengan health certificate Pak. oh iya. Untuk Eropa saja yang dilengkapi dengan health certificate. Tapi biasanya harus berkomunikasi dengan bayarnya itu Pak. Syarat apa yang harus dipenuhi? Takutnya di sebagian negara Asia juga butuh health certificate. Itu Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Sandi. Jadi maksud saya gini, untuk supaya tidak terlalu lama rentang waktu untuk pelaksanaan ekspor perdana yang untuk tanggal 19 Agustus ini yang direncanakan, mungkin Mas David ditambahin 1 row lagi di bawahnya 2 untuk plus minus pengujian di semisal kalau ada diminta untuk uji aflatoxin, kalau nunggu setelah informasi tanggal 8 Agustus bisa diterima tidaknya, berarti kan plus minus sudah sekitar 9 hari ya untuk uji coba tadi. Uji coba aflatoxin pengiriman sampai uji sampel selesai 9 hari toh Pak, berarti 9 hari. Berarti kalau 9 hari kan baru tanggal 17 Agustus baru dapat info hasilnya. Simulasi kan Mas tanggal 17. Seperti ini Pak ya. Itu kalau kita runtut dalam artian tahu diterima atau baru bergerak. Tapi kalau semisal dari Pak Sam sudah beri informasi dulu kalau
memang perlu dan kemungkinan besar diterima ekspor sampelnya, tapi kualitasnya berarti kan mau nggak mau ini kan masih ada waktu, kan bisa sekali jalan paralel gitu. Sampel dikirim ke Vietnam, sampel uji aflatoxin nggak jalan, saya seperti itu kalau berkenan. Karena cuma tentang 2 hari setelah diterima harus segera untuk ekspornya. Misal nomor 3 yang uji aflatoxin nggak ada, atau sudah jalan paralel untuk uji sampel aflatoxinnya ke angler. Mungkin yang bisa disampaikan di sini dari Pak Sam atau Pak Muji terkait untuk kalau rencana ekspor berangkatnya seremoni kontainer lokal yang sudah dimuat mau disiap di Pelabuhan Yusdarso, staffingnya sendiri di Gudang Arang butuh berapa lama? Terus kontainer sudah ada di Gudang Arang tanggal berapa kira-kira? Bisa disampaikan Pak Sam atau Pak Muji supaya kita input juga di sini. Jadi untuk parameter kita, timeline kita harusnya tanggal berapa harus sudah action gitu Pak. Silakan Pak Sam atau Pak Muji. Iya, kalau untuk ada uji aflatoxin, memang untuk kontainer keluar tanggal 19 ini agak repot. Kalau hanya seremoni mungkin bisa ya, untuk kita launching bahwa semua sudah siap. Karena kontainer keluar dari Ambon, kita juga harus menyesuaikan dengan kapal yang akan berangkat dari Surabaya, apakah dia tujuan ke Vietnam atau ke Eropa. Dan itu nanti Pak Muji yang biasa merekomendasikan kira-kira ancar-ancar ini kita sudah dapat ekspedisi yang akan keluar untuk internasional, range waktunya tiba di Surabaya itu tanggal berapa, itu kita baru coba cari ekspedisi yang tepat yang tiba di Surabaya, dia tidak terlalu lama kaitan dengan keberangkatan kapal yang nanti akan keluar dari Surabaya ke Vietnam atau tidak. Jadi memang untuk memastikan apakah tanggal 19 dia keluar itu memang agak susah. Jadi mungkin kita hanya bisa bahwa memang Kamboja siap ekspor. Dan itu sebelum tanggal 19 kita berupaya bahwa itu sudah ready semua, seluruh dokumen itu sudah siap. Apakah ini hanya nanti seremoni saja? Itu yang nanti kita coba diskusi. Tetapi kalau untuk memastikan tanggal 19 dia kapal keluar dari Ambon itu yang memang agak susah untuk kita memastikan di saat ini. Dan mudah-mudahan dia tidak ada uji aflatoxin ya, sehingga tanggal 8 kita sudah dapat informasi dari Vietnam, berarti kita tinggal sourcing. Pak Sam, Ya. Pak Sam dan Pak Muji, izin. Ya. Jadi saya baru kontak kepala cabang Meratus. Itu 20 kapal Meratus masuk. 20 masuk, itu rencana berangkat 21 direct Ambon Surabaya. Tiba Surabaya tanggal 26. Itu sudah fix, sudah di WA ke saya dari tim cabang Ambon. Nama kapalnya apa ya? Itu masuk tanggal 20. Nama kapalnya itu Meratus Kupang. Meratus Kupang, estimasi tiba Ambon 20, berangkat 21, tiba Surabaya 26. Direct Ambon Surabaya. Jadi kalau 19 kita seremonial, ya kita mungkin bisa berangkatnya 21 dengan Meratus. Saya lagi coba kontak Spill tapi HP Pak Erlon lagi off. Nanti kita coba cek lagi. Ya. Tapi saya kira kalau 21 itu masih dimungkinkan lah. Masih cukup dekat dengan 19. Ya. Saya kira itu ya Pak Muji dan Pak Sam ya. Ya. Sementara kita pakai jadwal itu dulu, Meratus.
Demikian Pak. Pak, terima kasih Pak Elvis. Mungkin Pak Sam bisa dipastikan ke kami barangnya siap sesuai muatan itu tanggal berapa. Terus nanti untuk staffingnya di gudangnya Bapak itu tanggal berapa. Berarti tanggal Coba jelasin. 18 di tanggal. Berarti harus siap sebelum tanggal 15. Nah, ini secara teknis nanti Mbak Dewi coba bantu jelaskan karena ini ada kaitan nanti dengan sourcing dan sortir kurang lebih 4 sampai 5 ton itu kira-kira berapa lama? Silahkan. Selamat sore, saya dengan Dewi. Begini Bapak, untuk persiapan kalau kita sudah ada keputusan dari pihak buyer, kita langsung sorting. Jadi sekitar 1 minggu setelah keputusan itu, 1 minggu itu kita sudah siap untuk ready untuk ini, untuk barang yang siap ekspor. Jadi untuk untuk sorting, sortir dan yang lain itu kurang lebih kita jangka waktu itu paling lama 1 minggu untuk memenuhi kekurangan barang dan ini kesiapan untuk keberangkatan ekspor. Begitu Bapak. Terima kasih Pak. Berarti 1 minggu setelah mendapatkan informasi kalau barangnya bisa diterima itu ya dari Vietnam. Setelah 1 minggu ready itu berarti nanti Pak Sertif ke atas nanti 1 minggu setelah informasi diterima berarti tanggal 15 ya. Itu tanggal 15. Bawahnya. Karena sebelumnya dari sekarang kan kita sudah kontak dari mitra kita kan untuk ready palanya. Jadi kalau sudah oke, jadi mereka tinggal kirim saja. Kita tinggal proses di gudang. Tanggal seminggu berarti tanggal 15 ya? Iya. 15 ready. Padahal nanti konten kapal itu merapat tanggal 20 Agustus. Seremoni tanggal 19. Seremoni tanggal 19. Ini berarti 15 ke 19 ada 4 hari. Ini ready, terus untuk muat ke kontainer tanggal 15 itu atau masih perlu berapa hari lagi Bu? Tergantung dokumennya ini. Kalau ininya kan kita untuk ke kapalnya kan tergantung kesiapan dokumen. Kalau dokumennya semua sudah ready, kita sudah siap. Harus siap karena tanggal 19 diminta untuk seremoni tadi. Maka di sini kita tulis nomor 11 itu karena kapal sudah ditarikan Pak Elvis tadi tanggal 20 sudah ada yang merapat dari 400. Nah, dari plus barang ready tadi tanggal 15 untuk menuju tanggal 19 seremoni kan pasti tergantung nanti seremoninya di pelabuhan. Kalau di pelabuhan kan berarti sudah siap di pelabuhan kontainernya. Nah, pemuatan ke dalam kontainer tanggal berapa? Karena mengikuti yang izin-izin yang lain supaya nggak ada yang terlewat. Sama seperti yang disampaikan tadi untuk kesiapan dokumen. Maka yang bisa dikerjakan sekarang lebih baik dikerjakan sekarang, yang tidak terkait sekarang. Seperti yang nomor 4. Iya Pak. Jadi kalau dari jadwal dan kesiapan Kamboti, Silakan Pak.
Nah, kalau ini dia jalan mulus, sampel segera tiba, lalu informasi. Memang kita sudah sourcing di mitra-mitra kita di petani dan kita hitung-hitung ini sudah untuk dapat 4 sampai 5 ton sebenarnya nggak terlalu repot. Lalu diprediksi ini tanggal 15, berarti itu ready di gudang. Kalau dokumen mulai jalan taruhlah tanggal 16, memang tanggal 19 ini nggak keburu kayaknya. Tidak tahu dokumen yang kalau kita ekspor langsung dari Ambon, ini kita juga belum punya pengalaman pengurusannya karena ini baru pertama kali. Kalau yang selama ini kan kita lewat Surabaya, jadi dari Ambon ready di gudang, keluar dari gudang itu hanya masuk kontainer lokal dengan syarat Pak Muji minta untuk perlakuannya hanya kontainer tidak berkarat di ini semua. Nah, setelah itu kita kirim ke Pak Muji. Perlakuan di Surabaya itu sudah diambil alih oleh Pak Muji. Untuk ekspor dari Ambon ini yang kita belum punya pengalaman ini Pak Saud kaitan dengan pengurusan dokumen dan sebagainya. Izin Pak Sam, ini kalau dari data dokumen PIB-nya Pak Sam tahun 2020 yang lalu, PPJK-nya nih Pak Muji ya, Samudra Mas Express. Benar Pak Muji ya. Tinggal nanti kalau yang memang selama ini yang sending dokumen ekspornya dari Pak Muji tinggal nanti mengajukan permohonan izin buka akses ke PJK Ambon. Besok atau lusa bisa langsung dilakukan supaya nanti waktu submit dokumen PEB tidak mengalami kendala. Sama sih Pak seperti waktu submit nanti seperti di Becukai Tanjung Perak. Kalau ini berarti kan semisal kalau seremoninya tanggal 19, staffing barang kan paling dari gudang Bapak ke pelabuhan kan dekat. Jeleknya tanggal 18 gitu ya. Iya. Staffing satu kontainer perlu berapa lama? Kalau seharian? Enggak. 4 jam. Pengalaman kita kemarin itu keluar dari gudang jam 10 pagi. Itu udah karena satu kali masuk tiga mobil ya. Jadi itu tidak sampai 2 jam sudah gudangnya kontainernya sudah digembok itu 2 sampai 3 jam. Izin bisa diperjelas lagi. Ini dari gudang Arang langsung kontainernya itu masuk gudang Arang atau Pak dari Pak Saud. Enggak, angkutannya dengan mobil Pak. Angkutannya dengan truk Pak. Kontainernya nggak bisa ke gudang Arang. Ya, terima kasih. Jadi staffingnya pakai truk seperti Mainusu. Oh iya, berarti kontainer nomor 9 stay di Pelabuhan Sudarso. Gitu Pak. Saya usul begini aja Pak. Untuk teknis yang seperti itu, yang pertama mungkin nanti Bea Cukai akan khusus dengan Pak Muji Samudra. Pak Muji pasti ngerti kalau Bea Cukai komunikasi langsung dengan Pak Muji. Yang penting dari Kamboti sudah bisa pastikan 15 Agustus itu stoknya sudah bisa siap. Seperti itu. Ya, bahkan saya mau kasih karena ini kan Pak Sam juga dengan staf belum mengerti juga Pak gimana cara berproses. Nanti kita pendampingan, saya mohon bantuan Pak Saud, staf Bapak melakukan pendampingan dengan staf-stafnya Pak Sam di gudang, di kantor, sehingga ketika Pak Muji berproses dengan mereka juga, mereka bisa ngerti, bisa tahu bahwa setelah barang siap dalam 4 hari ini apa saja yang perlu kita siapkan bersama-sama dengan Pak Muji PPJK di Surabaya. Saya kira itu Pak, supaya ini Pak Sam juga pasti kita tanya nggak bisa kasih kepastian tanggal berapa. Yang penting nanti mohon kesediaan stafnya Pak Saud untuk setelah ini bisa melakukan pendampingan untuk proses prosedur dokumen yang terkait dengan kepabianan. Saya kira kan sudah pernah dilakukan itu. Pak Muji juga pasti ngerti lah gimana prosesnya. Cuman mungkin saya agak sedikit merasa terganggu dengan proses
health certificate yang begitu panjang. Pak Sandi mungkin nanti coba dicari. Saya lagi koordinasi juga dengan Direktorat Jenderal Ekspor Pertanian dan Kehutanan Kementerian Perdagangan. Karena saya agak bingung juga tadi kalau aflatoxin sebagai persyaratan Uni Eropa itu sudah diterbitkan oleh istilahnya itu sana England, lalu sampai mesti balik ke Ambon harus dibahas lagi oleh tim dari Unpati, dari itu dan segala. Waduh, ini birokrasi yang berbelit-belit ini Pak Sandi. Kita coba kaji dia yang benar, yang baik ini bagaimana ini. Sampai 4 hari baru itu, 6 hari malah itu baru bisa keluar itu. Itu kita perlu kaji dia yang baik itu. Ikan itu hitung jam itu health certificate-nya bisa keluar. Jadi mari coba kita kaji ini, jadi masukan juga Pak Sandi buat OKPPD supaya kita kaji, jangan sampai ini menjadi barrier buat ekspor, hambatan gitu, terlalu lama itu. Jadi saya nggak ngerti juga kalau England sudah keluarkan sertifikat. England itu kan diakui Eropa, Uni Eropa. Kalau dia sudah keluarkan sertifikat, lalu ada tim lagi di Ambon harus kaji, harus ini dulu, baru keluarkan health certificate lagi apa itu. Saya nggak ngerti juga itu. Yang mau dikaji ini apa, hasil dari England itu benar atau tidak, itu begitu. Atau bagaimana Pak Sandi? Nanti tolong dijelaskan, supaya kita ngerti juga. Jangan sampai terbalik gitu. Jangan sampai terbalik. Saya kira begitu Pak Sandi ya. Karena nanti dicermati benar, jangan sampai justru dia menjadi hambatan bagi eksportir. Kalau membutuhkan waktu sampai sekian lama itu, sampai 6 hari itu, 2 hari kirim, hasil pemeriksaan 4 hari, balik lagi hasilnya, baru tim lagi, kaji lagi, wah lebih itu dari 6 hari pasti. Jadi mohon Pak Sandi nanti tolong dilihat, supaya kita cari solusinya gitu. Seperti apa yang bisa mempercepat. Sama dengan selama ini kita bikin buat ikan, kita cari solusi-solusinya bagaimana supaya dia bisa dipercepat. Ya Pak Saud ya, supaya tidak terjadi hambatan bagi proses-proses itu. Karena kan Pak Gub minta itu kita itu memberikan karpet merah bagi para investor dan para eksportir. Bergerak cepat. Kita sudah punya layanan 24 jam sehari, 7 hari seminggu, dan selama ini untuk yang lain-lain itu kita hitung jam malah. Ikan itu 4 jam selesai gitu. Bisa langsung beres semua. Jadi mari kita coba cari solusinya Pak Sandi ya, supaya kita bisa lihat yang bagaimana cara mempermudah tanpa mengabaikan aturan. Seperti itu. Bukan berarti bahwa saya bilang kita abaikan aturan, enggak. Tapi kita coba melihat terobosan-terobosan malah supaya bisa mempermudah para eksportir. Itu ya dari saya Pak Sandi. Saya lagi koordinasi juga, minta Kadif Perdagangan Luar Negeri koordinasi dengan Direktorat Ekspor Hasil Pertanian dan Kehutanan Kementerian Perdagangan untuk memastikan ini. Karena saya juga jujur saja, saya belum paham betul juga ini Pak Sandi peran OKPPD ini. Karena kita punya OKPPD belum punya lab juga. Jadi saya nggak tahu selama ini OKPPD berurusannya itu memanfaatkan hasil dari lab Surabaya atau bagaimana itu. Itu yang saya belum mengerti juga. Saya kira begitu Pak Sandi. Pak Saud saya kira begitu ya, supaya kita bisa tidak terlalu lama lah gitu. Baik. Yang penting kita udah bisa dapat tanggal-tanggal ininya, proses dokumentasinya itu saya kira itu sangat spesifik. Kita percayakan kepada Pak Saud dan tim dengan PPJK dan PASAM. Nanti kita sama-sama monitor di grup seperti biasa. Kasih naik di grup, ini sudah jalan, ini belum jalan karena apa? Mohon dinas terkait, ini belum jalan, tolong ditindaklanjuti ya seperti itu.
Nanti kita rapat terus, Pak Saud ya. Ini bukan rapat pertama dan terakhir. Kita mungkin sampai dengan 19 kita butuh beberapa kali rapat lagi untuk mematangkan ini. Pak Sam juga mohon izin untuk ada waktu untuk kita undang terus untuk rapat seperti begini Pak Sam. Terima kasih Pak. Siap, terima kasih Pak Elvis. Terima kasih Pak Kadis. Jadi ya kami sepakat Pak Kadis, nanti secara teknis memang kita akan bahas, tapi memang kenapa tadi kita perlu dalami tanggal-tanggalnya Pak. Yang penting kita bisa fixkan ini Pak, informasi dari Pak Sam tadi bahwa barang selesai disortir, itu yang penting sekali Pak. Yang ready di gudang tanggal berapa, tanggal 15 perkiraannya, ini masih perkiraan semua Pak Elvis, mudah-mudahan ini bisa lebih membantu tentu saja nanti untuk perencanaan Pak Sam ke depan. Sampel diterima tanggal berapa itu yang pasti kita butuhkan, kemudian kira-kira keputusan tanggal berapa, barang selesai sortir tanggal berapa, dan tadi memang terima kasih Pak Kadis sudah menyampaikan informasi tadi kapal Meratus ya Pak ya, merapat tanggal 20. Nah ini ujung-ujungnya kita sudah pegang, tinggal tengahnya nanti tadi. Harapannya sih informasi positif dari Vietnam ya Pak Sam, tidak diperlukan aflatoksin. Wah itu sangat mendukung sekali. Iya, karena ini akan mereduce waktu tadi proses aflatoksin sampai 9 hari itu di poin 3. Sepakat dengan Pak Kadis tadi, secara teknis Pak, ini kita akan tampilkan di grup nanti, mohon izin Bapak-Bapak dan Ibu semua, masing-masing nanti untuk PIC-nya, mohon dibantu untuk kita sama-sama update ya. Kita sama-sama update posisinya, supaya nanti kita bisa benar-benar sedekat mungkin dengan rencana. Untuk kita bisa identifikasi permasalahan kendala yang ada dan sama-sama kita carikan solusinya. Demikian dari kami, Pak Elvis, dan tadi Pak Elvis sampaikan juga ini bukan pertemuan pertama dan terakhir, tentu saja Pak. Masih ada pertemuan-pertemuan lanjutan tentunya nanti. Kami mohon kesediaan Bapak-Bapak dan Ibu semua untuk baik nanti di grup secara aktif, juga nanti untuk pertemuan-pertemuan Zoom berikutnya. Izin Pak. Saya izin satu lagi tambahan, mungkin Pak Muji PPJK, kita kan udah ada tanggal itu kapal, estimasi tiba Surabaya 26. Mungkin sudah bisa ditelusuri kapal kelanjutan ke Vietnam itu kira-kira tanggal berapa, dengan memperhitungkan proses-proses di Surabaya, restaffing, kemudian kan harus lapor dulu di bea cukai, ajukan izin pemuatan di luar pabean dan sebagainya, kemudian pindah ke dalam pabean itu seperti kemarin itu kan ada butuh waktu 2-3 hari kalau saya nggak salah. Nah itu mungkin Pak Muji kan sudah berpengalaman, bisa melihat kira-kira kapal yang pas dari Surabaya ke Vietnam itu ada nggak di tanggal-tanggal akhir bulan itu. Itu tambahan dari saya saja Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Elvis, nanti di grup ya Pak. Tapi kalau memang sekarang sudah ada tanggalnya, mohon diinfokan Pak. Ini akan sangat membantu sekali karena ini ujungnya di situ memang seperti Pak Elvis tadi sampaikan. Sebagai informasi tambahan Pak Elvis dan Pak Sam, kami dari Bea Cukai Ambon juga nanti akan mengawal sampai ujung ini Pak. Pegawai kami akan ikut Pak Sam sampai ke Tanjung Perak, memastikan bahwa barang Bapak ini shipment pertama ini lancar, dan membantu koordinasi baik secara formal maupun informal dengan kawan-kawan kami di Tanjung Perak. Kami pastikan bahwa ini bisa berjalan dengan rencana kita. Inilah pentingnya kita rapat ini Pak, untuk bisa menentukan tanggal-tanggalnya sehingga Pak Sam bisa lebih tenang gitu. Oh iya, pas masih masuk jadwalnya gitu. Demikian Pak, mungkin dari Pak Sam ada yang mau disampaikan sebelum ditutup, atau dari rekan-rekan lain silakan. Iya Pak, izin Pak. Izin Pak Saud. Oh silakan Pak Sandi, silakan Bapak. Pak, mohon izin Pak Kadis menjelaskan terkait dengan UKKPD memang belum ada lab Pak, makanya kita pakai Angular sebagai lab penguji. Lalu yang berikut, yang terkait dengan komisi teknis itu cuma merekomendasikan setelah hasil uji lab Angular tiba, mereka merekomendasikan mungkin setengah hari Pak, itu siap. Jadi lamanya itu cuma di uji lab di Angular Pak, 4-6 hari. Itu pengalaman kita Pak. Itu saja Pak. Ya, terima kasih Pak Sandi. Ya Pak. Mungkin dari Pak Aris ada yang mau disampaikan. Pak Jas, silakan. Oke Pak, dari
kami dari jadi rencana teknis sudah cukup. Nanti selanjutnya kami akan koordinasi dengan Pak Sam dan Ibu Dewi di gudang untuk kami juga melakukan pengambilan sampel untuk pemeriksaan karantina. Selanjutnya pada saat pengajuan sebelum tanggal 19 itu mungkin 3 hari sebelumnya sudah ada pengajuan ke untuk domestiknya sehingga sertifikasi bisa kita lakukan di tanggal 19. Itu aja mungkin Pak, satu tambahan Pak. Terima kasih Pak Aris, Pak Jas, dan Bu Ace. Silakan Bapak. Baik Pak Saud, Silakan. Pak Elvis, Pak Aris, Pak Sam, pada prinsipnya Dinas Pertanian akan memberikan dukungan terhadap kegiatan-kegiatan ekspor oleh PT Kamboti. Terima kasih Pak Jasmine. Ibu Ace, Ibu, ada yang mau ditambahkan Ibu? Saya kira cukup Bapak, terima kasih. Terima kasih Bu Ace. Ya Pak. Pak Muji, mungkin sebelum nanti ke Pak Sam. Pak Muji, mungkin ada yang tambahkan Pak Muji sebelum nanti ke Pak Sam. Baik Bapak, mohon izin Pak Saud. Jadi sesuai yang disampaikan beliau tadi, untuk rencana schedule, kalau memang itu sesuai skenario awal mengenai schedule lokal ya Pak, terutama Meratus ya Pak, maksud saya. Kami di Surabaya akan bisa siapkan di awal bulan Pak, pasti Pak begitu Pak. Mohon izin schedule-nya. Di awal bulan September Pak. Di yang lebih awal lagi belum ada ya Pak Muji? Pak Muji mohon maaf. Lebih awal lagi kami karena untuk dari Meratus itu kan mohon izin kalau ini kan kita lihat human error-nya ya Pak, delay-nya Pak, maksud saya Pak begitu. Di Surabaya itu untuk sandar kapal lokal itu sering delay Pak, mohon izin. Seperti itu. Jadi kami kalau lebih awal kita ada schedule pakai kapal Sinokor Pak, ini ya terutama atau UA, bisa pakai KMTC juga, bisa pakai Yangming itu kan setiap minggu sekali Pak, mohon izin. Jadi untuk kesiapan barang karena ada perlakuan nanti di Surabaya kan ada perlakuan karantina ya Pak, untuk ekspor ya Pak, mohon izin begitu. Baik, terima kasih Pak. Pasti minta Pak izin. Ya, diskusikan lagi ya Pak. Tadi masih positifnya kami pegang bahwa seminggu sekali ada konfirmasi tadi. Ya, terima kasih Pak. Nanti di grup kita akan mintakan pendapat Pak Muji ya, Pak Muji. Terima kasih banyak Pak Muji, nanti akan direpotkan Pak di grup, mohon bantu informasinya nanti ya Pak untuk update-update yang bisa diberikan. Tidak apa-apa Bapak, kami membantu. Iya. Pak Sam, silakan Pak Sam. Ya, terima kasih Pak Saud. Nanti Kamboti tetap akan menginformasikan skenario yang kita sudah coba sepakati. Mudah-mudahan sebelum tanggal 5 ini sudah ada kepastian dari Vietnam, dan nanti kita tetap berkoordinasi karena jujur ini PT Kamboti baru pertama kali ini kalau ekspor akhirnya dari Ambon. Nanti juga sesuai saran Pak Elvis, kita juga minta pendampingan untuk dokumen-dokumen legalnya untuk bisa lepas dari Ambon. Karena sebelumnya memang kita semua lewat Surabaya, Pemuji yang bantu untuk pengurusan segala dokumen sampai dengan kapal lepas dari Surabaya. Dan kita tetap nanti akan update terus di grup, dan kendala kesulitan apa dari kita juga nanti akan coba informasikan. Mudah-mudahan tanggal 19 itu minimal seremoninya kita sudah bisa terlibat, sudah memastikan bahwa satu kontainer ini kita akan segera ekspor, terutama itu ke Vietnam. Keberangkatannya itu kita nanti akan sesuaikan dengan jadwal-jadwal kapal yang ada, dan tetap akan berkoordinasi dengan Pemuji yang ada di Surabaya yang pengurusan selanjutnya untuk dari Surabaya ke Vietnam atau ke Eropa. Kira-kira itu Pak Saud, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Sam. Terima kasih semuanya Bapak Ibu untuk diskusi kita di sore hari ini sudah sampai hampir 2 jam kita diskusi, dan kita memiliki semangat yang sama ya Pak Sam. Kita mensupport Pak Sam untuk eksportasi dari PT Kamboti karena ini juga akan memberikan dampak positif bagi Provinsi Maluku tentunya. Sama-sama Pak Sam bisa melihat Pak bahwa semua dari provinsi, kemudian dari instansi vertikal Pak yang terlibat di sini mensupport untuk semua bisa berjalan dengan baik, dengan lancar.
seperti disampaikan Pak Kadis tadi bahwa ini bukanlah pertemuan pertama, tentu saja masih ada pertemuan-pertemuan lanjutan dan juga komunikasi kita melalui grup WhatsApp untuk memperlancar semua proses persiapan ini. Dan tentu saja nanti sama-sama kita dukung tanggal 19 ini bisa dieksekusi. Demikian acara kita pada hari ini. Kami tutup dengan ucapan terima kasih sebanyak-banyaknya buat Bapak Ibu semua. Sama-sama kita mengupayakan yang terbaik, baik dari segi proses ini, juga dari segi kesiapan tim kita semua agar proses ekspor perdana dari PT Kamboti ini, Pak Sam, bisa berjalan dengan lancar. Demikian dari kami, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Tabia. Terima kasih.